Aku tidak pernah percaya cerita-cerita tentang jalan tol angker. Bagiku, itu hanya mitos untuk menakut-nakuti pengemudi malam. Sampai kejadian itu terjadi. Malam itu aku mengemudi sendirian. Jam menunjukkan pukul 1.38 menit. Jalan tol sepi, hanya lampu-lampu tinggi yang berjajar seperti barisan bayangan. Radio tiba-tiba mati sendiri. Kupikir hanya gangguan sinyal. Beberapa kilometer kemudian, aku melihat seorang pria berdiri di bahu jalan. Ia tidak melambaikan tangan, tidak bergerak, hanya berdiri menunduk. Aku ragu, tapi entah kenapa, kakiku refleks menginjak rem. Mobil berhenti tidak jauh darinya. Aku membuka kaca sedikit. "Kenapa, Pak?" Ia mengangkat kepala perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Boleh ikut sampai rest area?" katanya pelan. Aku ragu beberapa detik, lalu membuka pintu belakang. Ia masuk tanpa suara, mobil kembali melaju. Sepanjang perjalanan, ia tidak berbicara. Aku mencoba melihatnya lewat kaca spion. Dia duduk diam, menunduk. Beberapa menit kemudian, aku menyadari sesuatu. Tidak ada bayangannya di kaca spion. Aku menelan ludah. "Pak, mau turun di rest area mana?" Tidak ada jawaban. Aku menoleh sedikit. Kursi belakang kosong. Mobilku tetap melaju. Aku merasa tubuhku dingin. Saat akhirnya sampai di rest area, aku berhenti dan turun. Kupikir mungkin dia turun tanpa kusadari. Di toilet, aku mencuci muka untuk menenangkan diri. Saat kembali ke mobil, jantungku berhenti sejenak. Pintu belakang terbuka sedikit, padahal aku yakin tadi menutupnya. Aku masuk perlahan. Di kursi belakang, ada bekas dudukan yang masih hangat. Aku langsung menyalakan mesin dan pergi. Beberapa kilometer setelah rest area, radio menyala sendiri. Bukan lagu, bukan berita. Suara pelan berbisik, "Terima kasih sudah berhenti." Aku membanting tombol radio. Sunyi kembali. Lampu dashboard tiba-tiba redup di kaca spion. Aku melihat pria itu lagi, duduk tepat di belakangku. Kali ini, wajahnya lebih jelas. Ada luka di dahinya, darah mengering di pelipisnya. Ia tersenyum tipis. "Aku selalu menunggu di situ," katanya pelan. Mobilku tiba-tiba kehilangan kendali. Setir terasa berat. Aku mencoba mengerem. Lampu depan berkedip, lalu gelap. Aku terbangun. Aku masih di dalam mobil, di pinggir jalan tol. Lampu-lampu kendaraan melintas di kejauhan. Kupikir semuanya hanya mimpi. Aku menyalakan mesin. Berhasil. Aku menghela napas lega saat melihat kaca spion. Kursi belakang kosong. Aku melaju lagi. Beberapa menit kemudian, aku melihat papan jalan. Tulisan besar di atasnya, "Kan 57, hati-hati." Dadaku terasa sesak. Itu lokasi yang sama tempat aku berhenti tadi.